Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Teori Perkembangan Karir oleh Anna Rowe dan John Holland. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk. Di sini saya nggak sendiri. Yang pertama ada Mita, ada Kak Anissa, ada Evinda, ada Riris, juga ada Salsa, dan terakhir saya sendiri, Mela. Nah, pada materi kali ini kami membahas dua teori perkembangan karir nih, yakni perkembangan karir menurut Anna Rowe dan perkembangan karir menurut John Holland. Berikutnya langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Evinda. Masuk pada pembahasan pertama yaitu konsep dasar teori Anna Rowe, yang dimulai dari sejarah singkat Anna Rowe yang lahir dari keluarga yang kekurangan secara finansial sejak ayahnya bangkrut pada tahun 1920-an. Roy adalah seorang gadis yang cerdas. Ia masuk perguruan tinggi saat berusia 16 tahun. Selama program sarjana, dia berpikir untuk menjadi guru bahasa Inggris, karena dia merasa itu adalah pekerjaan yang paling mungkin untuk wanita pada saat itu. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan psikolog dan Profesor Thomas Gard, yang mendorongnya untuk menekuni bidang psikologi. Setelah mendapatkan gelar sarjana dari University of Denver, ia melanjutkan untuk mendapatkan gelar master dalam bidang psikologi dan pendidikan, dan menjadi murid Gard. Roy sangat tertarik pada struktur kepribadian dan fungsi kognitif para ilmuwan. Pada tahun 1953, dia menerbitkan sebuah penelitian tentang mengapa para ilmuwan memilih profesi mereka. Anna Rowe mengembangkan sebuah teori yang ditujukan untuk memperkirakan pilihan pekerjaan individu yang didasari oleh perbedaan-perbedaan individu yang ada, seperti perbedaan secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Secara spesifik, Anna Rowe fokus pada memperkirakan pemilihan kerja berdasarkan kebutuhan psikologis yang terbangun antara anak-anak dan orang tuanya. Teori Rowe biasa disebut dengan a need theory approach to career choice, yang artinya pendekatan teori kebutuhan untuk pilihan karir. Dalam teorinya, Roy memandang pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen yang mendasar dalam hidup. Yang pertama, pengaruh genetika terhadap keputusan karir. Yang kedua, pengalaman masa kecil. Dan yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan manusia yang berdasarkan teori Maslow. Teori Roy dinyatakan dalam 5 proporsi sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan pada faktor genetik yang diturunkan. Yang kedua, keterbatasan pada faktor sosiologis dan ekonomi. Yang ketiga, perkembangan minat dan sikap. Yang keempat, penentu minat. Dan yang terakhir, perkembangan kebutuhan menjadi motivasi. Materi selanjutnya mengenai proses perkembangan teori karir Anna Rowe. Roy memodifikasi teorinya setelah beberapa studi membantah pandangannya tentang perbedaan interaksi orang tua dan anak yang mempengaruhi pilihan karir. Dia kini berpendapat bahwa orientasi awal individu berpengaruh terhadap keputusan penting di masa depan, terutama dalam pemilihan pekerjaan. Namun, Roy juga mengakui adanya faktor-faktor lain di luar teorinya yang mempengaruhi proses ini. Berikut ini pandangan Roy tentang perkembangan karir. Yang pertama, riwayat pekerjaan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kepribadiannya dibanding pendekatan lain. Yang kedua, riwayat ini dimulai sejak individu lahir dalam keluarga tertentu, pada waktu dan tempat tertentu, dan berlangsung sepanjang hidupnya. Yang ketiga, meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi bisa berbeda-beda, proses pengambilan keputusan dan perilaku vokasional tetap serupa pada intinya. Yang keempat, kontrol individu atas keputusan dan perilaku vokasionalnya bervariasi, tetapi individu seringkali memiliki lebih banyak kontrol dari yang disadarinya. Pertimbangan yang sadar terhadap faktor-faktor ini jarang dilakukan. Yang kelima, kehidupan pekerjaan mempengaruhi semua aspek lain dari pola kehidupan seseorang. Yang keenam, pekerjaan yang tepat dan memuaskan dapat mencegah gangguan neurotik atau menjadi pelarian dari kondisi tersebut,
sedangkan pekerjaan yang tidak sesuai bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Yang ketujuh, kesejahteraan dalam masyarakat bergantung pada kesejahteraan setiap anggotanya. Masyarakat yang ingin mencapai stabilitas dan kemajuan yang lebih baik dapat mencapainya dengan menyediakan kondisi kerja yang memuaskan bagi anggotanya. Dan yang terakhir, tidak ada satupun pekerjaan yang hanya cocok untuk satu individu saja. Begitu juga sebaliknya. Setiap pekerjaan memiliki banyak variabel yang membutuhkan persyaratan yang bervariasi. Terima kasih Avinda. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Riris dan Salsa. Pembahasan setelahnya yakni terkait dengan cara pemilihan karir menurut teori Anna Roy. Menurut teori Anna, pilihan karir seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan faktor keturunan. Anna berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan seseorang sekarang merupakan cerminan pengalaman berdasarkan cara dia dibesarkan oleh orang tuanya. Adapun kategori pola asuh dan konsekuensi orientasinya itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada konsentrasi emosi anak. Dalam hal ini terdapat 2 contoh situasi. Situasi yang pertama ada orang tua yang terlalu melindungi dan terlalu menuntut anak. Anak dibesarkan dengan aturan yang ketat, khawatiran yang berlebih, takut anaknya terluka. Hal ini menyebabkan anak itu kurang mandiri dan tidak memiliki inisiatif. Yang situasi kedua itu ada orang tua terlalu menuntut dan menetapkan tujuan bagi anak sebelum diasuh. Cinta dan perhatian diberikan sebagai imbalan jika anak memenuhi ekspektasi mereka. Kedua situasi ini dapat mempengaruhi pemilihan karir seseorang. Seseorang akan cenderung memilih pekerjaan yang bergantung pada umpan balik dan penghargaan diri dari orang lain. Pekerjaan yang dipilih biasanya berorientasi pada interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada penghindaran terhadap anak. Ini anak yang tumbuh dengan penolakan secara terus-menerus serta emosional yang diabaikan, maka anak tersebut akan memandang bahwa bukan orang atau benda yang dapat memuaskan mereka, melainkan mereka interaksi terbatas dengan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Maka seseorang yang dalam situasi ini akan cenderung memilih pekerjaan yang jarang berinteraksi dengan orang lain, seperti contohnya pekerjaan seperti teknik, ilmu komputer. Lalu selanjutnya yang ketiga ada penerimaan anak. Orang tua memberikan dukungan emosional dan cenderung mendorong anak untuk mengeksplorasi minat mereka, maka anak-anak ini akan lebih terbuka terhadap pilihan karir. Adapun orang tua yang lebih memilih anaknya rukun dan berkomit pada pengasuhan yang baik, maka mereka akan tumbuh menjadi seorang yang tertutup dan kurang berani. Namun dengan sedikit dorongan atau motivasi, anak-anak itu masih bisa beradaptasi dan belajar berorientasi pada orang lain. Tingkatan karir teori Anna Roy. Roy dalam Munandir mengemukakan bahwa terdapat 6 tingkatan karir yang dilalui individu, yaitu 1. Tak terampil. Pekerjaan pada tingkat ini tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Pekerjaan bersifat repetitif dan pekerjaan hanya dituntut untuk mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan. Yang kedua, semi terampil. Pekerjaan pada tingkat ini telah menuntut adanya keterampilan dan pengalaman khusus, namun belum mensyaratkan adanya kemandirian dan inisiatif yang tinggi dari individu. Yang ketiga yaitu terampil. Pekerjaan pada tingkat ini menuntut adanya keterampilan dan pendidikan khusus pada individu. Dibutuhkan kualifikasi sebagai berikut: tanggung jawab rendah, penerapan kebijaksanaan hanya untuk diri sendiri, berpendidikan menengah atas, umum atau teknologi kejuruan. Keempat yaitu semi profesional dan bisnis kecil. Pekerjaan pada tingkatan ini telah menuntut adanya tanggung jawab dalam skala yang rendah dan kebijaksanaan untuk diri sendiri. Individu pada tingkatan ini berpendidikan menengah atas umum atau teknologi kejuruan. Biasanya dibutuhkan keterampilan, otonomi tanggung jawab lebih sempit dari tingkat profesional. Penafsiran kebijaksanaan, pendidikan tinggi tingkat sarjana sampai magister. Yang kelima,
profesional tingkatan kedua, mensyaratkan adanya kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar serta telah menerapkan sistem manajerial yang baik. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang baik, yakni berada pada jenjang sarjana hingga master. Yang keenam yaitu profesional tingkat pertama. Secara mandiri telah mampu untuk berkarya cipta dan menerapkan sistem manajerial secara baik. Pada tingkatan ini telah terbentuk tanggung jawab penuh pada individu untuk mengambil berbagai keputusan dan kebijaksanaan. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang relatif tinggi dan mapan, yang mencakup dalam klasifikasi seharusnya mempunyai kompetensi antara lain cipta, pembaharu, dan manajer puncak, bekerja dengan tanggung jawab dan kemandirian yang penuh, pengambilan keputusan dan pembuat kebijaksanaan, berpendidikan tingkat tinggi seperti doktor atau yang setara. Penggolongan karir menurut teori Anne Roy. Yang pertama, person oriented, pekerjaan yang berhubungan langsung dengan orang lain. Yang pertama, jasa. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia dan tujuannya untuk melayani kepentingan orang lain. Yang kedua, kontak bisnis. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang langsung berhubungan dengan orang lain yang sangat berpengaruh untuk orang lain dibandingkan dengan kepentingan orang lain. 3. Organisasi. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang bersifat manjeral dengan tujuan tertentu yang harus dicapai. 4. Kebudayaan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tujuannya ialah untuk melestarikan budaya dan pewarisan budaya. 5. Seni dan hiburan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang menuntun pekerjaannya untuk berkarya dan mempunyai kreativitas serta memiliki keterampilan atau skill yang sudah terlatih. B. Non-person oriented, yang berorientasi pada benda-benda. 1. Teknologi. Pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kepada produksi, pemeliharaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang. 2. Luar ruangan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang dilakukan di lapangan ataupun alam bebas dengan orang banyak. 3. Ilmu pengetahuan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan teori keilmuan konsep, merupakan kategori ilmu yang berkaitan langsung dengan tingkah laku. Nah, itu tadi pemaparan materi perkembangan karir menurut Anna Roy. Berikutnya akan dijelaskan juga teori perkembangan karir menurut John Holland oleh Mita dan Kak Anissa. Konsep dasar teori karir John Holland. Holland berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian. Oleh karena itu, deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan mengenai struktural interaktif, karena dalam teori tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dengan jenis pekerjaan. Penerapan teori Holland melibatkan penilaian individu dalam 2 atau 3 tipe kepribadian yang menonjol, dan kemudian mencocokkan tipe masing-masing dengan aspek lingkungan karir. Teori ini memprediksi bahwa semakin tinggi derajat kesesuaian antara karakteristik individu dan pekerjaan, maka semakin baik potensi untuk hasil positif terkait karir, termasuk kegigihan, kepuasan, dan prestasi. Pendekatan Holland mengutamakan gaya perilaku atau tipe kepribadian sebagai faktor utama yang mempengaruhi pilihan dan kemajuan karir, yang merupakan definisi kematangan karir. Proses perkembangan teori Holland. Jadi, di tahun 1953, John Holland merancang suatu tes yang dapat membantu orang untuk mengenal dirinya sendiri, yakni disebut The Vocational Preference Inventory atau VPI. Kemudian, di tahun 1959, Holland mulai mengembangkan teori tipe karir yang mencakup 6 lingkungan okupasional dan 6 tipe kepribadian. Dan teori ini kemudian diperkenalkan di tahun 1966 sebagai realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Menurutnya, tingkatan orientasi kepribadian individu itu mempengaruhi pilihan lingkungan. Semakin jelas tingkatannya, semakin efektif pencarian lingkungan yang sesuai. Pada tahun 1973, tipe-tipe ini direvisi menjadi realistik, investigatif, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Jadi, perbedaannya terletak pada intelektual menjadi investigatif.
Kemudian di tahun 1997, Holland menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungannya membentuk karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan. Jadi, di teori ini menunjukkan bahwa pilihan pekerjaan adalah hasil dari interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan, di mana orang tua menyajikan lingkungan yang sesuai dengan tipe mereka. Adapun di tahun 1979, Holland mengembangkan alat tes yang diberi nama Self-Directed Search atau SDS untuk menggantikan VPI. Karakteristik teori karir John Holland. Kepribadian berkembang sebagai hasil dari interaksi karakteristik yang diwariskan, kegiatan yang diarahkan oleh individu, dan kepentingan serta kompetensi yang tumbuh dari kegiatan. Berikut 6 tipe kepribadian yang ada dalam teori karir John Holland. Karakter pertama, realistis. Gaya pribadinya, ofensif yang kuat, lebih menyukai tugas dan pekerjaan nyata daripada yang tidak berwujud. Biasanya tidak pandai berkomunikasi. Lingkungan okupasionalnya, tenaga ahli, misalnya ahli ladang, ahli daya listrik, serta petugas mesin. Karakter yang kedua yaitu investigasi. Gaya pribadinya, kecerdasan abstrak, analitis, dan kemandirian. Pemosisian utamanya adalah menyelesaikan pekerjaan. Lingkungan okupasionalnya, ilmuwan, misalnya kimiawan, fisikawan, serta matematikawan. Karakter yang ketiga yaitu artistik. Gaya pribadinya yaitu terbuka, tidak bergantung pada orang lain, imajinatif, menghargai keindahan dan bentuk, dan mampu mengekspresikan sesuatu dalam karya. Lingkungan okupasionalnya, pembuat patung, seniman, desainer, serta seniman lainnya. Karakter yang keempat yaitu sosial. Gaya pribadinya yaitu senang berinteraksi dengan orang lain, melihat masalah masyarakat, keagamaan, perhatian pada masyarakat, dan senang berpartisipasi dalam aktivitas pendidikan. Lingkungan okupasionalnya yaitu edukasional, sama halnya dengan guru, pengurus pendidikan, serta guru besar. Karakter yang kelima yaitu giat. Gaya pribadinya yaitu bersifat terbuka, sensitif, petualang, lebih menyenangi peran sebagai pemimpin, bersifat membujuk secara halus, dan menggunakan kemampuan berbicara teratur. Lingkungan okupasionalnya yaitu berhubungan dengan manajer, misalnya manajer kantor, serta manajer penyebar ke masyarakat, seperti pramuniaga, asuransi, pengacara, atau politisi. Karakter yang keenam atau yang terakhir yaitu konvensional. Karakter konvensional ini memiliki gaya pribadi, praktis, dapat dikendalikan, mampu hidup berteman, menyenangi pekerjaan yang tersusun, dan menyenangi sanksi yang sudah diatur oleh lingkungan. Lingkungan okupasionalnya yaitu tenaga kantor serta tata usaha, sama halnya dengan petugas dokumen, kasir, ahli akuntansi, kerja komputer, pegawai tulis-menulis surat menyurat, petugas pencatatan, penerima tamu, manajer peminjaman uang, serta sebagainya. Macam-macam alat pengukuran dari teori Holland. Jadi, Holland mengembangkan tes minat untuk memperoleh gambaran mengenai bidang minat seseorang berdasarkan tipologi Guilford. Menurut Holland, tipologi ini merupakan yang paling bermanfaat sampai saat ini dibandingkan tipologi lainnya. Jadi, Guilford itu membagi manusia dalam 6 bidang minat dan sifat kepribadian, yaitu mechanical, scientific, social welfare, clerical, business, dan estetik. Kemudian, adapun macam-macam alat tes yang dikembangkan oleh John Holland diantaranya adalah yang pertama VPI atau Vocational Preference Inventory, adalah tes yang dirancang untuk mengukur minat seseorang dalam berbagai pekerjaan. Jadi dalam tes ini, peserta diminta untuk menunjukkan minat mereka terhadap 160 jenis pekerjaan. Nanti hasilnya dari VPI akan memberikan skor yang menggambarkan 6 tipe kepribadian yang diidentifikasi oleh Holland. Yang kedua ada SDS atau Self-Directed Search, adalah alat yang dirancang untuk membantu perencanaan pendidikan dan karir.
Kemudian yang ketiga ada My Vocational Situation atau MVS dan Vocational Interest atau VI. Jadi MVS dan VI ini adalah alat yang digunakan untuk membantu memahami tujuan karir, minat, dan bakat. Keduanya terdiri dari 18 pertanyaan yang menjawab antara benar dan salah. MVS sendiri berfokus pada gambaran yang jelas dan stabil tentang tujuan karir. Sedangkan VI digunakan di perguruan tinggi sebagai tes awal untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas dari perencanaan karir yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat ada PCI atau Position Classification Inventory yang terdiri dari 84 pertanyaan dan 16 skala yang berdasarkan pada 6 tipe lingkungan kerja yang dikembangkan oleh John Holland. Kemudian selanjutnya ada CASI atau CASI, The Career Attitudes and Strategies Inventory, di mana CASI ini adalah alat penilaian yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek status karir, seperti kepuasan kerja dan pengembangan keterampilan. CASI dikembangkan untuk melengkapi teori tentang kesesuaian antara individu dan lingkungan kerja. CASI terdiri dari 130 item pertanyaan yang dibagi dalam 9 subskala. Kemudian selanjutnya ada Strong Interest Inventory atau SII. SII adalah alat penilaian yang membantu kita memahami minat pribadi kita dalam pekerjaan dan kegiatan lainnya. Penelitian ini mengelompokkan minat kita ke dalam 6 kategori karir utama yang dikembangkan oleh John Holland sebagai dasar. Menurut teori ini, orang akan cenderung merasa puas dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kepribadian mereka. Yang terakhir yaitu ada CAI atau Career Assessment Inventory. CAI adalah alat untuk membandingkan minat kerja seseorang dengan minat orang lain untuk membantu menentukan karir yang sesuai. Di dalam CAI ada 2 versi, yaitu versi enhanced dan versi vocational. Versi vocational dirancang untuk mereka yang membutuhkan pelatihan kurang dari 2 tahun setelah lulus sekolah menengah. Sementara itu, versi enhanced mencangkup 370 pertanyaan dengan skala 5 poin dan memerlukan waktu sekitar 35-40 menit untuk menyelesaikannya. Dan penilaian dari Career Assessment Inventory ini itu bisa dilakukan secara online dan menggunakan format kertas seperti umumnya. CAI ini juga sangat berguna bagi mahasiswa untuk menemukan karir yang sesuai dengan minat mereka, baik yang memerlukan pendidikan lebih lanjut atau yang tidak. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan teori Holland. Jadi di teori Holland tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya, teori Holland itu dianggap sebagai salah satu teori yang sangat komprehensif karena menilai bagaimana pilihan karir seseorang itu dapat berhubungan dengan semua aspek kehidupan mereka. Teori ini didukung oleh banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana lingkungan dan kepribadian mempengaruhi keputusan karir. Kelebihan lain dari teori ini adalah teori ini menjadi salah satu teori yang banyak diteliti dan digunakan dalam bidang pengembangan karir. Terlebih, teori ini menggabungkan berbagai konsep dari psikologi kepribadian, tingkah laku vokasional, serta psikologi sosial, juga teori asumsi diri, serta stereotip sosial. Sementara itu, dari kelemahannya sendiri, teori John Holland ini adalah kurangnya penjelasan tentang bagaimana kepribadian seseorang berkembang seiring waktu dan tidak memperlihatkan fase tertentu pada tahap perkembangan tersebut dan adanya pengelompokan jenjang umur yang belum jelas. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kesesuaian antara kemampuan seseorang dan tuntutan pekerjaan adalah faktor utama, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada bagaimana hubungan antara individu dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan dan kesuksesan dalam karir.
Meskipun teori yang berfokus pada kecocokan antara individu dan lingkungan mendapatkan dukungan, bukti untuk validitas teori Holland dianggap masih kurang kuat. Terima kasih Mita dan Kak Anissa. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk mengakhiri pemaparan materi kita pada hari ini, yuk kita simak salah satu kutipan dari Jennifer Ricci yang bunyinya, "Your career is like a garden. It can hold an assortment of life's energy such as fun, purpose, meaning, beauty, and nourishment." Yang mana artinya, karirmu itu seperti taman. Karir dapat menyimpan berbagai macam energi kehidupan seperti kesenangan, tujuan, makna, keindahan, bahkan nutrisi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.